Ajining diri saka ing lati, ajining raga saka busana. Artinya bahwa manusia itu akan dihormati, dihargai, atau akan menjadi berharga atau hina tergantung dari ucapannya, dari kalimatnya. Jika dia menggunakan mulutnya, lidahnya untuk berbicara hal yang baik, bertutur kata dengan sopan, santun, lembut, atau tidak harus selalu lembut ya, karena setiap karakter manusia itu berbeda. Asalkan dia itu menggunakan kesopanan dan adab serta tata krama. Kalau jenis karakter suara itu kadang berbeda. Karakter suara atau karakter manusianya itu kan memang berbeda. Kadang ada seseorang yang kalimatnya itu keras gitu ya. Dalam artian nada bicaranya keras, bukan kalimatnya ya. Nadanya keras, tetapi sebenarnya apa yang dia sampaikan itu hal yang baik, hal yang benar, dan mungkin saja hatinya pun sebenarnya baik. Cuman memang karakteristiknya keras. Misalnya begini ya, kita sebagai orang Jawa tentu kita tahu tentang pewayangan. Dalam pewayangan itu karakter baik digambarkan dengan tokoh-tokoh baik digambarkan dengan Pandawa. Kemudian karakteristik buruk atau tokoh-tokoh buruk itu digambarkan atau diwakili oleh Kurawa. Jadi di antara Pandawa sendiri, 5 bersaudara itu mereka punya karakteristik yang berbeda. Antara Arjuna atau Janaka ya, kalau cara Jawa. Kalau cara Jawanya itu Janaka. Itu karena Arjuna sendiri memiliki banyak nama ya. 5 tokoh wayang itu, 5 tokoh Pandawa itu memang namanya itu banyak gitu, nggak cuma satu. Setiap karakternya setiap tokohnya itu memiliki nama banyak. Misalnya Yudhistira itu ada juga disebut dengan Dharma apa ya, pokoknya ada dharma-dharmanya gitu, aku lupa kawan. Pokoknya intinya mereka itu memiliki tidak lebih dari satu nama. Nah, antara Arjuna dan Bima tentu sangat jauh berbeda kawan karakternya. Tetapi meskipun sekeras itu, atau meskipun mungkin ngoko nggak bisa boso mungkin ya, kalau orang Jawa itu mungkin nggak bisa boso ngoko, atau karakteristiknya keras gitu ya, tetapi tetap saja saat dia berdiri dalam kebaikan, saat dia yang dilakukan itu keberpihakannya kepada hal yang baik, maka meskipun karakteristiknya keras, toh Bima tetap menjadi tokoh Pandawa, tetap dianggap, tetap masuk dalam mewakili tokoh-tokoh yang baik, yaitu Pandawa. Karena karakteristik baik atau tokoh-tokoh baik di dalam pewayangan itu kan yang lebih mudahnya itu kan diwakili oleh Pandawa. Jadi meskipun Bima itu keras dari segi kata-katanya, mungkin omongannya
atau cara bicaranya kenceng gitu ya, besar, menggelegar mungkin, atau keras gimana gitu ya, itu tetap saja. Dan mungkin dia juga pemarah ya, mungkin itu tetap saja dia disebut sebagai tokoh yang baik, karakter yang sebagai tokoh yang baik. Kenapa? Karena dia berdiri pada kebaikan. Dia berdiri dalam kebaikan. Dalam keberpihakannya ada di dalam kebaikan. Meskipun kita juga tahu bahwa meskipun mereka itu adalah dikenal sebagai karakteristik baik, tokoh-tokoh baik, tentu mereka sebagai, anggap saja sebagai manusia ya, kita umpamakan sebagai manusia, tetap saja setiap mereka memiliki kekurangan, setiap mereka memiliki pernah melakukan kesalahan dan juga memiliki kekurangannya masing-masing. Misalnya mungkin Bima itu lebih gampang tersulut amarahnya mungkin ya, karena saya sendiri kurang paham dengan karakteristik wayang. Jadi cuman saya melihat di Mahabharata aja itu ya, film Mahabharata yang di India itu. Dan wayang-wayang saya sebenarnya juga suka nonton, cuman kurang begitu mendalami tentang karakteristik masing-masing. Kemudian kita lihat Arjuna. Karakteristik Arjuna itu apa? Dia sangat lembut, omongannya halus, karakteristiknya halus, sopan gitu ya. Tetapi masing-masing tadi saling mendukung antara satu dengan yang lain. Itu karakteristik lemah lembut, karakteristik keras, karakteristik mau bagaimanapun karakteristiknya itu mungkin sudah ibaratnya itu bawaan lahir, ciri wanci cuplak andeng-andeng, kalau istilahnya mungkin gitu ya orang Jawa kalau aku tidak salah. Karakteristik yang sudah bawaan dari lahir gitu. Jadi, atau ciri khasnya mungkin ya seperti itu. Tapi mau seperti apapun karakteristiknya, saat dia berdiri di dalam kebaikan, keberpihakannya ada dalam hal yang baik dan benar, dia tetap masuk atau digolongkan ke dalam orang yang baik. Nah, jadi kita sebagai manusia, kita jangan melihat, kadang kita melihat di dalam media sosial ya, atau di lingkungan masyarakat sekitar kita juga bisa melihat, mungkin rata-rata orang itu akan menganggap seseorang itu baik kalau kalimatnya lembut, selalu halus, omongannya halus gitu ya. Sopan itu sudah masuk ke dalam adab ya. Tapi kalau halus, keras itu termasuk karakteristik. Jadi kalau sopan santun itu walaupun tokohnya keras, karakteristiknya keras, dia bukan berarti tidak bisa bersopan santun, bukan berarti tidak bisa beradab. Keras itu meskipun keras juga bisa kok bersopan santun gitu ya. Tetap menggunakan adab, tetap menggunakan sopan santun meskipun karakteristiknya keras. Dan kebanyakan kadang kalau saya lihat di media sosial itu komentar-komentar di suatu video gitu ya, kalau ada seseorang misalnya ulama atau kiai atau habib atau tokoh-tokoh agama gitu, kadang kalau mereka itu memiliki karakter yang keras, orang akan menganggapnya itu buruk gitu, akan menganggap bahwa yang keras itu buruk. Keras pun selama dia menggunakan adab dan sopan santun, dan dia selalu ada dalam berusaha untuk berada di dalam kebenaran, karena manusia tidak luput dari salah ya, pasti pernah melakukan salah dan pasti memiliki kekurangan, pasti semua orang itu pasti memiliki kekurangan. Tetapi keberpihakannya dan sikapnya selalu ada di dalam kebenaran dan kebaikan, itu walaupun keras tidak masalah, karena ibaratnya antara yang keras dan yang lembut ini saling melengkapi. Ada seseorang yang hanya dinasihati dengan kelembutan sudah masuk, dia kalau dikeras nggak bisa, cocoknya dengan yang lembut. Ada yang seorang itu saat dikeras, saat itulah dia bisa masuk, dia bisa memahami, dia bisa diarahkan untuk menjadi baik kembali. Seperti misalnya pisau dan gergaji, mereka berbeda tapi memiliki
fungsi yang sama.